Warga RT 03 RW 01 lingkungan Taman Sari, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ketua RW lingkungan Taman Sari RW 1, Bapak Supriyono, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Ustadz Baru, Bapak Arwahnya Ustadz Baru. Beliau ngajar di Al-Uswah, di SD Al-Uswah. Niki sami-sami ngajar, beliau ngajar di SMP Al-Irsyad. Nabi Musa ketika mau berjumpa dengan Fir'aun, karena Nabi Musa itu para hadirin ketika masih kecil lidahnya terbakar oleh api karena memang disengaja oleh Fir'aun untuk mencelakai anak angkatnya yakni Nabi Musa alaihissalam, sehingga napa niku cadel lek basa Jawane napa pelat nih lek nuturane nggih pelat sami mawon, supaya apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihissalam niku lancar diterima oleh kaum Fir'aun. Rabbi syurahli, wahai Tuhanku, istinan ketika ngopi di warung kopi atau bertamu ke tempat-tempat family, teman, ngobrol, bersenda gurau 2 jam 3 jam itu sakit insya Allah. Ngopi ngobrol 2 jam 3 jam sakit. Tapi mungkin ketika disuruh pidato atau disuruh menyampaikan sesuatu di halayak ramai, itu seakan-akan lidah kita seakan-akan diikat. Artinya betul sakit di depan umum. Padahal ketika ngobrol di tempat ngopi, itu 5 jam 10 jam kuat insya Allah. Nah, makanya Nabi Musa alaihissalam berdoa supaya mudah dimengerti oleh kaumnya dari kaum Fir'aun dan juga Fir'aun ketika mau berdakwah. Makanya istilah halal bihalal itu panjenengan mungkin cari di Al-Quran dan hadis, bahkan enten istilah halal bihalal tidak ada. Kan Arab Saudi itu baru itu bahkan enten halal bihalal di Qatar, Irak, di Maroko mungkin mereka nonton. Yang ada hanya di Indonesia. Ini kan luar biasa. Di Indonesia sejarahnya di abad 17 hingga 1945 kemerdekaan yang dicanangkan oleh proklamator kita Sinten Insinyur Soekarno, Bapak Karno, karena sulit mempersatukan petinggi-petinggi yang sudah politik jadi bercerai-berai, sehingga mengundang para ulama sehingga tercetuslah istilah yang bisa bersilaturahim di istana pada waktu itu Bapak Ibu, sehingga Kiai Haji Wahab Rasulullah termasuk pendiri Nahdlatul Ulama ini memberikan istilah halal bihalal. Jadi artinya halal itu Bapak Ibu artinya yang tercantum wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan dalam lisanku. Artinya halal itu paling tidak wonten 3 maknanya. Yang pertama menguraikan dengan yang kusut. Niku jenengan tinggal di kamus-kamus bahasa Arab. Halal itu makna yang pertama menguraikan dengan yang kusut. Wonten dengan ketika kusut diurai, nah itu maknanya. Yang kedua melepaskan tali yang terikat. Ketika panjenengan tali kemali kemudian diikat, dilepas, ketika lepas maka itu disebut halal. Makna yang ketiga mencairkan yang beku. Wonten es batu kemudian cair, niku artinya halal. Niku teng kamus bahasa Arab. Mugi-mugi THR kula dengan sami-sami cair nggih. Sampun cair napa boten nggih? THR. Sampai kelas.
silaturahmi tenggumah panjenengan. Makanya ada halal bihalal di kediaman halaman Bapak Susilo, tujuannya supaya menjalin silaturahim yang pertama. Yang kedua, ingin menikah ukhuwah persaudaraan, tali persaudaraan. Yang ketiga, saling maaf memaafkan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seketik malih ya. Niku wonten hadis Nabi tuki Ibnu Abbas, putra dari sahabat Abbas. Hadis itu tentang keimanan. Niki sebagai penyemangat kula panjenengan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad niku tanggap terus para sahabat. Tanggap Nabi Muhammad. Tanggap Nabi Muhammad dan sahabat niku man imanul ajib. Man imanul ajibi. Wahai sahabatku, siapakah orang yang paling ajaib, yang paling luar biasa, yang paling menakjubkan imannya? Niki pertanyaan. Kira-kira kalau panjenengan ditanya siapa yang paling menakjubkan luar biasa imannya, kira-kira sinten? Yang paling imannya kuat niku. Sahabat niku menjawab, ya Rasulullah, imannya hamba Allah yang paling kuat itu malaikatuhu, yakni malaikat-malaikatnya Allah. Nabi Muhammad menjawab, la, bukan. Ternyata bukan. Imannya malaikat niku bukan yang paling ajaib, bukan iman yang paling luar biasa. Kaget para sahabat. Napa ya Rasul? Karena malaikat Allah itu diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan beribadah kepada Allah, senantiasa berada di sisi Allah. Sudah pasti wajar malaikat niku iman kepada Allah, wajar. Kalau begitu ya Rasul, iman yang paling ajaib, iman yang hamba Allah yang paling ajib, yang paling menakjubkan, yang paling luar biasa, para nabi dan para rasul. Niki jawaban sahabat. Ternyata bukan. La, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para nabi dan para utusan Allah itu mendapatkan wahyu dari Allah, sudah pasti beriman kepada Allah, wajar. Nabi dan Rasul niku iman kepada Allah, wajar, normal. Karena mendapatkan wahyu dari Allah. Tambah kaget, padahal Nabi dan para Rasul niku utusan Allah. Kalau begitu ya Rasul, wa ashabih, para sahabat, kita ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat Ibnu Abdullah, Ibnu Umar, Sayyidina Abbas dan lain sebagainya. Ternyata jawaban Rasulullah, la, bukan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi imannya normal. Kenapa? Sebab karena para sahabat Nabi itu langsung berjumpa dengan Nabi, menyaksikan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nah, ini jawabannya Nabi Muhammad masih belum, bukan, la, bukan yang paling menakjubkan. Sahabatku, yang paling ajib, yang paling luar biasa, yang paling menakjubkan imannya, yaitu qaumun, suatu kaum, yaji'una min ba'dikum, yang datang setelah aku meninggal, setelah kalian meninggal, setelah Rasulullah itu wafat, setelah para sahabat itu wafat, kemudian yajiduna kitaban minal wahyi, kemudian kaum itu menemukan wahyu dari Allah, kitab dari Allah, fayu'minuna bihi wa yattabi'unahu, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah dan mengikuti. Fahum a'jabun nasi imanan, mereka lah yang paling ajaib, yang paling luar biasa imannya. Ini kalau kali panjenengan iki. Ternyata setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya sahabat Nabi, itu yang paling ajib, yang paling luar biasa.
di kala panjenengan mugi-mugi tetap iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka sebab karena kala panjenengan tidak berjumpa dengan Nabi, tapi percaya kepada Nabi. Kemudian hanya membaca teks Al-Quran, mushaf Al-Quran kata Rasulullah, tapi percaya, kan aneh. Kemudian percaya kepada Nabi Muhammad, ini kan ajaib, luar biasa. Berarti kalau kali panjenengan itu termasuk yang ditambahkan oleh Rasulullah, termasuk orang-orang yang imannya menakjubkan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal, istilah halal bihalal kan dalam kaidah fikih itu kata kaidah fikih termasuk al-adatu muhakkamatun. Ini niat ngaji, kalau dengan niat ngaji karena al-a'mal innamal a'malu binniyat, segala sesuatu, segala amal tergantung dari niatnya. Kalau niat, kalau panjenengan niat halal bihalal termasuk niat ngaji. Ini kaidah fikih. Saling belajar ya. Lil wasaili hukmul maqasid. Media-media yang mengantarkan kepada sesuatu tujuan itu termasuk hukum, termasuk halal bihalal. Termasuk halal bihalal. Jadi istilah-istilah wonten yang mengatakan istilah halal bihalal itu bid'ah, boten. Artinya panjenengan jangan terfokus terhadap casing. Casingnya halal bihalal, tetapi isinya silaturahim, saling memaafkan, wonten ukhuwah. Termasuk panjenengan mungkin silaturahim, wonten kue, kemudian kuenya ngapun itu honduan, ternyata isinya peyek. Nah, itu kan jangan tertipu dengan casing. Panjenengan silaturahim, kemudian ngapun itu casingnya honduan, yang biskuit itu ternyata isinya penghinaan rompeyek. Itu hanya istilah dalam fikih. Artinya halal bihalal bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Kalau misalnya halal bihalal itu panjenengan semua bisa saling memaafkan, mudah memaafkan satu yang lain, itu bisa wajib. Halal bihalal bisa wajib hukumnya. Kenapa? Karena mungkin panjenengan terjangkit dengan penyakit gengsi. Ketika hari raya mau minta maaf kepada tetangga, gengsi. Artinya pernah punya zalim, gengsi. Yang mau minta maaf gengsi, yang mau memaafkan gengsi. Kemudian wonten halal bihalal niki ramai-ramai, niki mudah untuk memaafkan, berarti halal bihalal niki wajib. Jika misalnya boten enten masalah, bisa menjadi sunnah, kemudian mubah. Mungkin kalau kali panjenengan dosa-dosanipun diampuni kalian Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah puasa, sholat, zakat diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, yang terakhir hablum minallah, kemudian hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kula kali panjenengan kalian Allah sampun selesai. Artinya panjenengan bisa dimaafkan kalian Allah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu hadis umum. Artinya ketika kalau kali panjenengan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosa kalau kali panjenengan diampuni. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ketika panjenengan salat tarawih, salat witir, salat tahajud, salat hajat, salat taubat,
ketika qiyamul lail niku diampuni kalian Allah di dalam bulan Ramadan, kecuali hablum minan nas dereng. Ketika kepada Allah kita meminta maaf, kemudian saum Ramadan, qiyamul lail sampai Idul Fitri, melaksanakan sholat Idul Fitri, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika panjenengan punya dosa kepada sesama manusia, niki dereng diampuni oleh Allah, kecuali kalau panjenengan saling maaf memaafkan. Karena wonten 3 perkara yang pahalanya tidak terbatas, Bapak Ibu. Kalau zakat pahalanya jelas, sholat pahalanya jelas, sholat sendirian dia pahalanya setunggal, sholat jamaah 27 derajat. Yang pahalanya tidak terbatas itu wonten 3, Bapak Ibu. Yang pertama puasa Ramadan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah, dan pahalanya tidak terbatas, sangat kata pahalanya pun puasa Ramadan. Yang kedua, pahala yang sangat tidak terbatas inggih menika pahala sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ardullahi wasi'atun. Bumi Allah niku luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang mendapatkan pahala tanpa batas, bighairi hisab. Firman Allah datang surat Az-Zumar ayat 10. Niku firman Allah. Jadi sabar niku termasuk pahala yang sangat besar. Pahalanya tidak terbatas. Di misalnya istri kula kali panjenengan cerewet umpamanya, aniki suami-suami sabar, nah bapak-bapak niki pahalanya kathah. Termasuk para ulama niku termasuk mudah menjadi wali Allah niku bapak-bapak. Kenapa? Karena wonten ulama yang istrinya niku cerewet. Ulama niku wonten kata istri cerewet, niku dadi wali Allah Subhanahu wa taala. Niku termasuk pahala sabar. Mugi-mugi bapak-bapak niki sabar menghadapi napa niku kodrat Allah Subhanahu wa taala. Niki pahala yang luar biasa. Ibu-ibu nggih sami mawon. Mungkin kebalikannya, mungkin bapaknya yang cerewet. Mugi-mugi sabar. Sabar niku pahalanya tanpa batas, sangat luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, pahala yang tanpa batas, yang sangat banyak niku maaf memaafkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi fa innahu la yuhibbuz zalimin." Niku firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40. Barang siapa orang yang saling maaf memaafkan, wa aslaha, kemudian berperilaku baik kepada tetangga, saudara dan lain sebagainya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya tergantung Allah. Artinya pahalanya tanpa batas. Mugi-mugi kalau kalian panjenengan maaf memaafkan halal bihalal bisa napa niku pahalanya tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Seketik ingkang kula sampaikan mugi-mugi manfaat. Kula atas nama Bapak Ilyas nggih mungkin kata dari tahun 2016 kula melebet tangan baru sampai saniki mungkin sudah saling aktif tentang pengajian dan masjid. Mungkin nonton kata-kata yang kurang berkenan maupun kehilafan kami pribadi, kami meminta maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal fa'idin. Kepada segenap warga RT 3 kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih sami panjenengan mungkin sami-sami kekhilafan, kula pasti sebelum panjenengan minta maaf sampun kula maafaken. Mantun iki saling maaf-maafan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak memang. Ma, Pak Bambang. Oh iya Mas, kok dokumentasikan. Sedikit aja. Tidak ada celah. Kalau ada musiknya suruh setel musik.